Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. 312 pekerja migran Indonesia dari Malaysia dan Singapura yang tiba di Batam, Kepulauan Riau terkonfirmasi positif COVID-19. Rimbun Air yang melakukan perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Intan Jaya, Papua ditemukan dalam keadaan hancur. Poster pengumuman kegiatan KPK yang diunggah Wali Kota Tanjung Pinang Rahma membuat heboh warganet karena memiliki perbedaan dengan poster yang diunggah oleh akun resmi KPK. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Unews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah Unews lengkapnya. Pemirsa, warganet dihebohkan dengan beredarnya poster pengumuman kegiatan KPK yang akan mengadakan webinar dengan tema jual beli jabatan. Pasalnya unggahan poster webinar yang diunggah KPK memiliki perbedaan dengan poster yang diunggah Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. Poster pengumuman agenda webinar yang akan dilangsungkan oleh KPK menghebohkan masyarakat Tanjung Pinang. Pasalnya, unggahan poster kegiatan yang sama memiliki perbedaan. Pada poster yang diunggah Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma tertera nama dan foto dirinya yang tertulis sebagai narasumber. Namun justru pada unggahan KPK, poster kegiatan yang sama tak menampilkan wajah Rahma sebagai salah satu narasumber mereka. Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang, Bobi Wirasatria, memastikan Rahma memang menerima undangan sebagai salah satu narasumber dari webinar tersebut. Kegiatan itu memang murni inisiatif dari KPK untuk Bu Wali Kota kita, Bu Haja Rahma SIP untuk menjadi narasumber. Jadi sebelumnya tanggal 15 September 2021 kita menerima surat dari KPK yang ditandatangani oleh Pak Pahala Nenggolan, ya. Rahma diagendakan menyampaikan testimoni serta pengalaman terkait pengisian jabatan mutasi dan rotasi dalam pemerintahan. Kalau itu kita kurang tahu teknisnya, mungkin dari internal KPK ya, terkait dengan masalah apa flyer atau pembuatan desain itu memang dari mereka sendiri gitu. Jadi Bu Wali kapasitasnya hanya sebagai narasumber untuk kegiatan ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-112 akan membangun akses jalan ke pemukiman masyarakat di Kampung Teluk Air, Batam, Kepulauan Riau. Pelaksanaan TMMD ke-112 melibatkan 150 personel gabungan dan juga dibantu oleh warga Kampung Teluk Air Batam untuk melaksanakan pembukaan akses jalan ke pemukiman masyarakat. Pembukaan akses jalan ke pemukiman di Kelurahan Setokok, Batam, Kepulauan Riau menelan biaya hingga 1,8 miliar rupiah. Dengan biaya tersebut, akses jalan sepanjang 1,7 km dan lebar jalan 8 meter juga akan disemenisasi sepanjang 200 x 4,2 meter. Disertai dengan pemasangan gorong-gorong dikerjakan hingga 14 Oktober mendatang. Program TMMD ke-112 ini menyentuh 30 kepala keluarga yang bermukim di wilayah tersebut. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad memastikan akan terus mendorong daerah lainnya untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah terpencil Kepulauan Riau. Kita pun di provinsi nanti akan koordinasi dengan Pak Damrem, kita bisa melakukan kegiatan yang sama tapi dengan TMMD skala besar. Dan ini kan bagus, wujud kebersamaan, karena meskipun triggernya, leadernya TNI Angkatan Darat, tapi semua TNI Polri ikut gabung di sini, termasuk berbagai elemen masyarakat. Nah, keterpaduan seperti inilah yang kita harapkan, karena program yang hand in hand seperti ini, insya Allah bisa mempercepat kita memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu. Maka saya apresiasi. Dari Batam, Kepulauan Riau,
Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Pekanbaru akan mengizinkan angkutan massal bus Transmetro beroperasi di dalam kota pada Senin mendatang. Pasca pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, pemerintah memberi kelonggaran aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas angkutan umum. Seperti yang mulai diberlakukan di Pekanbaru, penyekatan di sejumlah ruas jalan Pekanbaru menghentikan aktivitas angkutan massal. Seperti bus Transmetro Pekanbaru yang beroperasi di dalam pusat kota. Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hairunas menyampaikan, pekan depan bus Transmetro Pekanbaru direncanakan akan mulai beroperasi di dalam pusat kota. Sebelum PPKM level 4, bus TMP hanya boleh beroperasi rute di luar kota Pekanbaru atau wilayah pinggir kota. Tapi insya Allah ya, Senin depan udah jalan. Sekarang yang jalan berapa unit? Hanya yang di luar penyekatan. Oh, di luar penyekatan. Yang dalam kota insya Allah Senin udah jalan. Selama ini kalau sopir yang nganggur tuh gimana? Kan nganggur jadi ya? Tetap jalan. Di Makassar ini sebenarnya gitu. Berarti di rolling, Pak ya? Rolling lah dia. Jadi supaya tidak ada kejenuhan, ya silakan. Oke. Dari Pekanbaru Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Pemirsa, PPKM level 3 menjadi angin segar bagi kalangan pedagang kuliner yang berjualan di Simpang Bundaran Tugu Keris, Pekanbaru Riau. Para pedagang kuliner Simpang Bundaran Tugu Keris, Jalan Diponegoro, Pekanbaru Riau mulai terlihat ramai. Pusat kuliner di sepanjang Jalan Diponegoro merupakan salah satu tempat nongkrongan andalan muda-mudi di Pekanbaru. Sepanjang Jalan Diponegoro, terdapat beraneka ragam jajanan kuliner kekinian hingga tradisional dengan harga tergolong murah. Selain itu, suasana terbuka memberikan daya tarik tersendiri untuk warga berkunjung ke sini. Salah satu pedagang minuman, Rifki, mengaku bersyukur dikarenakan pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi pedagang di masa PPKM level 3 ini. Alhamdulillah semenjak selesai PPKM diturunkannya level PPKM ke level 3, peningkatan jumlah pengunjung ya bisa dibilang cukup signifikan sih Mas. Alhamdulillah sih ada perkembangan dari sebelum PPKM yang level 4 itu. Dari Pekanbaru Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 312 pekerja migran Indonesia dari Malaysia dan Singapura yang tiba di Batam, Kepulauan Riau terkonfirmasi positif COVID-19. 310 orang diantaranya dirawat di Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang, Batam. Para pekerja migran Indonesia yang tiba di Batam dari Malaysia dan Singapura dinyatakan positif COVID-19. Saat ini, ratusan pekerja migran Indonesia tersebut dirawat di Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang, Batam. Hasil identifikasi, PMI yang terkonfirmasi positif COVID-19 memiliki penyakit komorbid. Penambahan ratusan pasien yang merupakan pekerja migran Indonesia ini menyebabkan tingkat keterisian rumah sakit darurat mencapai 80%. Selain ratusan PMI yang dinyatakan positif COVID-19, sekitar 1.300 pekerja migran Indonesia lainnya masih menjalani karantina di 7 hotel, termasuk rusun yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. Jadi begini kan, teman-teman dari PMI yang dari wilayah dua negara itu, Malaysia dengan Singapura, kan nggak mungkin kita tutup, Mbak. Jalurnya dari pemerintah pusat sepertinya yang hanya untuk diberikan akses itu hanya wilayah Batam. Jadi seperti kayak di Belawan, di Medan, di Pekanbaru, itu semuanya di-close, dijadikan satu, dipersempit di kota Batam. Satgas Khusus COVID-19 Daerah Perlintasan Kepri memastikan tidak ada pekerja migran Indonesia yang meninggal saat menjalankan karantina mandiri dan isolasi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, tingginya kebutuhan darah membuat stok darah di PMI Kota Batam terbatas. Sampai saat ini stok darah yang tersimpan di PMI belum dapat memenuhi kebutuhan darah di Kota Batam. Kebutuhan darah di Batam, Kepulauan Riau tak berbanding lurus dengan stok darah yang tersimpan di Palang Merah Indonesia, Batam.
Kepala Unit Transfusi Darah PMI Batam, Novia, menyebutkan stok yang dimiliki masih terbatas. Stok darah PMI saat ini kita ada, tapi sedikit, tidak banyak. Cukup aja sih, kalau seperti golongan darah O, dia cuma ada 18 kantong. Ya sedikit lah, semua sedikit. Saat ini, PMI Batam hanya mampu memenuhi kebutuhan rumah sakit agar dapat menutupi kebutuhan masyarakat dalam keadaan darurat. Untuk memenuhi stok kebutuhan darah, PMI harus menyediakan 50 hingga 80 kantong darah per hari. Nah, istilahnya pasiennya banyak, tapi stok darah ya masih sedikit, belum bisa memenuhi. Untuk membagi rata semuanya belum bisa. Minimal 50-80. Ia pun mengharapkan tingkat antusias masyarakat untuk mendonorkan darah semakin meningkat, sehingga stok darah yang dibutuhkan dapat terpenuhi dan dapat menolong warga yang membutuhkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, QTV mengabarkan. Pemirsa, Rimbun Air yang melakukan perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Intan Jaya, Papua ditemukan dalam keadaan hancur. Pesawat yang membawa kargo berupa bahan bangunan, Rimbun Air, sempat dilaporkan hilang kontak pada Rabu 15 September pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Rimbun Air yang akan melakukan perjalanan menuju Intan Jaya, Papua ini lantas ditemukan dalam kondisi hancur dan terbakar sekitar pukul 11 siang tadi. Pesawat Rimbun Air dipiloti oleh Mirza, co-pilot Fajar, dan teknisi Iswahyudi. Jenazah ketiga kru pesawat ini juga telah berhasil dievakuasi. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, mengatakan kejadian kecelakaan penerbangan diakibatkan faktor cuaca yang kurang mendukung dan berkabut. Tim SAR bersama Basarnas dan TNI Polri berupaya menuju lokasi dengan didampingi tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Guna mengantisipasi gangguan dari kelompok kriminal bersenjata, KKB, di wilayah tersebut. Saat ini sedang proses evakuasi dari lokasi bandara, itu 800 meter dapat digunakan transportasi atau sepeda motor. Kemudian harus jalan kaki menuju perbukitan, jadi pesawat sudah ditemukan posisinya. Pesawat maupun kru pesawat, kita masih menunggu tim sampai di TKP. Memang posisi jatuhnya atau posisi keberadaan pesawat itu di perbukitan yang cukup terjal. Saat ini TNI Polri bersama pemuda gereja sedang menuju lokasi. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, QTV mengabarkan. Pemirsa, seorang badut asal Malaysia terpaksa kehilangan panggungnya selama kebijakan lockdown di masa pandemi COVID-19. Namun siapa mengira jika ternyata kondisi inilah yang justru membuat si badut berhasil memodifikasi perannya sebagai penghibur. Menjalankan usaha jasa hiburan di masa pandemi COVID-19 bukanlah hal mudah. Terutama jika berada di wilayah yang menerapkan lockdown dan tidak memperbolehkan pagelaran acara. Seperti Syahrul Hisam Baharudin yang menjalani kesehariannya sebagai seorang penghibur ini. Penerapan kebijakan lockdown membuat Syahrul harus berputar otak agar tetap dapat menjualkan jasanya. Sehingga ia menjalani peran baru sebagai badut yang juga menawarkan jasa disinfeksi dari rumah ke rumah. Sehingga dalam sekali tampil, Syahrul tak sekedar menjadi hiburan bagi pelanggan yang ia datangi, namun sekaligus melakukan pembersihan dengan alat desinfeksi yang ia bawa sebagai rekan kerjanya. Di sini memang kat mana-mana pun ada, tetapi cara saya... Disinfectant services like this are provided everywhere now, but my style is different. My emphasis is more about trying to create a fun atmosphere, and it's different from others. So I come and appear like this. Since children cannot go out or go to the mall, and they are spending more time at home, maybe they feel stressed. Even adults are stressed, so maybe children feel it too. So with this kind of appearance, maybe I can entertain them and cheer them up while disinfecting their house, and I can make them happy, even if it's just for a short time. Kuman ini kita dapat bawa satu keseronokan walaupun dalam masa yang singkat. Layanan disinfeksi yang ditawarkan Syahrul menjadi unik dan menarik, sehingga mampu tampil lebih menonjol dibandingkan jasa pelayanan disinfeksi lainnya. Dari Malaysia, Kantor Berita Antara, QTV mengabarkan.
Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.